Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Petang. Pandangan berbeda dan tampak berseberangan antara satu dengan yang lain antar beberapa pejabat pemerintah pusat serta aturan berubah-ubah terkait mudik sedang mengemuka di ruang publik. Tindakan komunikasi semacam ini menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah penanganan COVID-19 belum tertangani dengan baik. Lalu, apa saja yang harus dilakukan agar adanya kesatuan bahasa yang menelurkan aturan yang tidak membingungkan publik? Bersama kita sudah hadir pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat sore Bang Emrus. Apakah perlu evaluasi perilaku komunikasi penanganan COVID-19 Bang Emrus? Baik, saya pikir kalau kita ambil secara keseluruhan bahwa manajemen komunikasi pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19, saya kira belum terkelola dengan baik. Karena di sana sini bisa kita lihat menteri satu dengan menteri yang lain bisa berbeda pandangan, bahkan tidak sekedar berbeda, bisa saling bertolak belakang. Manajemen komunikasi pemerintah belum terkelola dengan baik. Bahkan saya melihat bahwa juru bicara presiden yang harusnya menjadi pilot kita atau katakanlah sebagai pemimpin komunikasi tidak pernah tampak ke permukaan. Kita ambil contoh misalnya, ada perubahan kebijakan daripada dulunya dilarang mudik, sekarang menjadi boleh mudik tersebut. Menurut saya dari sudut itu sah-sah saja dan itu baik ketika boleh saja perubahan peraturan itu dilakukan karena memang melihat situasi dan kondisi dan pemerintah adaptif terhadap perubahan tersebut atau Presiden Joko Widodo. Hanya saja harusnya juru bicara presiden harus muncul ke permukaan menjelaskan mengapa terjadi perubahan tersebut. Jika terjadi demikian, kira-kira ini kawanan media juga menjadi agak terbebankan nih Bang Emrus untuk menyampaikan informasi ke publik. Mengapa terjadinya pandangan bertolak belakang antara satu pejabat dengan pejabat lain di pemerintahan pusat? Atau kira-kira ini bisa jadi tidak adanya atau jadi tidak melakukan koordinasi sebelum melakukan tindakan komunikasi ini Bang Emrus? Saya kira tepat sekali kalimat yang terakhir adalah tidak ada koordinasi komunikasi tentang penanganan komunikasi sehingga masing-masing menyampaikan sesuai dengan kepentingan kementeriannya. Oleh karena itu sebenarnya kalau manajemen komunikasinya baik bisa kita lakukan dengan 3 kategori, yaitu narasi besar, narasi interaktif, saling terkait bukan interaktif ya, kemudian narasi spesial atau khusus. Saya uraikan sebagai berikut. Narasi besar itu disampaikan oleh presiden atau wakil presiden atau paling adalah Menko, yaitu narasi besar itu apa? Kebijakan yang dibuat, perpu yang dibuat, program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Baru ada narasi integratif, karena masing-masing kementerian ini bisa ada sesuatu hal yang disampaikan, tapi terkait dengan kementerian lain, maka saya sebutlah itu narasi integratif. Nah, harusnya ini disampaikan oleh juru bicara presiden. Sampai sekarang tidak kelihatan kawan itu. Yang ketiga adalah narasi. Ini menurut Bang Emrus sendiri ini. Narasi yang ketiga narasi yang ketiga adalah narasi yang spesial, yang teknis. Itu disampaikan oleh kementerian masing-masing melalui juru bicara atau kepala biro komunikasi. Jadi dengan demikian ada 3 jenjang. Narasi besar oleh presiden atau wakil presiden, paling tinggi Menko. Kedua, narasi integratif antar kementerian, yaitu juru bicara. Baru narasi teknis. Sehingga ada pembagian kerja bidang komunikasi oleh masing-masing kementerian tersebut. Jadi koordinasi komunikasi tidak terjadi sehingga satu dengan yang lain tidak sinkronisasi. Nah, kalau itu dikatakan sentralistik, saya pikir tidak sentralistik. Artinya memang terjadi wacana di ruang publik dari berbagai pandangan-pandangan yang muncul. Demikian. Bagus sekali Bang Emrus. Akan tetapi setiap Menko telah melakukan koordinasi atau tidak ini menurut Bang Emrus sendiri dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan menteri yang ada di jajarannya secara intensif atau belum berjalan secara maksimal kalau menurut Bang Emrus sendiri? Baik, kalau kita lihat fakta di lapangan bahwa pesan satu dengan yang lain bisa berseberangan, bisa kontradiktif, bisa berbeda, saya pastikan belum ada Menko melakukan koordinasi dengan yang baik. Buktinya hasilnya demikian. Kalau dikatakan, oh kami telah melakukan koordinasi yang dengan baik misalnya, hasilnya mana?
Nah, bukankah misalnya pesan-pesan yang disampaikan menteri yang satu dengan yang lain berbeda satu dengan yang lain? Oleh karena itulah manajemen komunikasi ini harus dilakukan dengan baik. Tetapi di sisi lain, saya bisa memaklumi kejadian ini. Kenapa? Karena mereka bukan backgroundnya komunikasi. Juru bicara presiden bukan komunikasi. Para menteri kita juga tidak mempunyai katakanlah kemampuan yang minimal untuk menjadi seorang pemimpin. Harus ada skill komunikasi bagi siapapun pejabat publik. Baik, Bang Emrus. Menurut Bang Emrus sendiri, apakah juru bicara presiden sudah memiliki kompetensi perencanaan dan landasan operasional dalam melakukan komunikasi strategis, atau ini hanya berdasarkan arah angin isu saja ini, Bang Emrus? Saya lebih setuju dengan pertanyaan itu. Sesuai dia bergerak sesuai dengan arah angin isu misalnya. Itu pun tidak tertangani dengan baik. Kalau sesuai dengan arah angin isu, paling tidak dia muncul ketika melakukan counter, gitu ya. Sebagai saya sebut pola komunikasi pemadam kebakaran, dan itu tidak baik. Tapi menurut saya jauh lebih baik kalau juru bicara presiden itu punya perencanaan, punya strategi sehingga menjadi leading sektor di bidang isu. Nah, kalau ada kritik terhadap pemerintah yang tidak produktif, masyarakat sudah terjadi imunisasi komunikasi, sehingga masyarakat sendiri akan menolaknya. Tetapi apa? Tidak. Menurut pandangan saya akan mengatakan ini, dan saya bertanggungjawab secara akademik. Saya melihat bahwa juru bicara presiden belum mempunyai manajemen komunikasi yang baik dan belum melakukan strategi komunikasi yang baik. Oleh karena itu, saya pikir perlu itu dievaluasi ke depan. Demikian. Dan menurut Bang Emrus sendiri, bagaimana cara mengevaluasinya dan konkretnya seperti apa, Bang Emrus? Baik, saya kira menurut saya mengevaluasinya, lihat saja bagaimana respon publik, bagaimana wacana publik di ruang publik, apakah menguntungkan pemerintah atau tidak menguntungkan. Tetapi secara akal sehat saya mengatakan justru tidak menguntungkan dengan pengelolaan manajemen tersebut, karena banyak pandangan yang mengatakan bahwa walaupun saya tidak sepenuhnya setuju bahwa pemerintah mencele-mencele, misalnya sepenuhnya saya tidak setuju itu, bahwa berubah-berubah dan lain sebagainya, membingungkan masyarakat, bisa menimbulkan gagal paham dan lain-lain sebagainya. Ini kan tidak baik untuk citra pemerintahan. Oleh karena itulah disinilah munculnya manajemen komunikasi yang dimotori oleh juru bicara presiden. Oleh karena itu saya pikir kalau itu dimanajemen dengan baik, saya pikir juru bicara presiden bisa menyampaikan itu sebelum isu itu mengemuka, sudah dilakukan isu-isu dilempar kepada publik tentu yang sifatnya untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga masyarakat lebih dulu meyakini informasi dari pemerintah, karena teori komunikasi mengatakan masyarakat lebih mempercayai informasi yang lebih dulu dibanding mengcounter. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa manajemen komunikasi pemerintah, juru bicara presiden harus menjadi leading sektor di bidang isu-isu yang produktif. Baik, Bang Emrus. Pandangan Bang Emrus sendiri, sudah adakah pembagian tugas bidang komunikasi antar kementerian, Bang Emrus? Misalnya ini seperti kementerian yang bertanggung jawab terhadap narasi besar seperti narasi integratif maksud saya, dan juga narasi spesifik, Bang Emrus. Sampai saat ini saya melihat belum ada. Tetapi pembagian tugas mereka secara normatif ada. Misalnya katakanlah juru bicara tugas-tugasnya ini, baru kemudian kepala biro komunikasi dan informasi kementerian tugas-tugas secara normatif. Tetapi di dalam pembagian atas dasar profesionalisme dalam manajemen krisis yang kita alami sekarang, tidak ada job description yang jelas. Maka saya menyarankan harusnya ada pembagian tugas. Narasi besar yang bertanggung jawab siapa, narasi satu dengan yang lain terintegrasi, siapa yang menyampaikan, yaitu dalam ini juru bicara, dan narasi spesifik, yaitu kepala biro komunikasi dan informasi. Job description tentang ini belum ada. Padahal dalam suatu manajemen komunikasi krisis, kita kan dalam mengalami manajemen krisis ini, bagaimana mengelola isu, sehingga isu itu tidak menjadi liar. Nah, oleh karena itulah manajemen krisis dan bagaimana kemanfaatan komunikasi dalam manajemen krisis di pemerintahan sampai sekarang saya melihat belum tertangani dengan baik. Demikian. Sudah ada seorang pemimpin komunikasi pemerintahkah yang bertugas dan bertanggung jawab keseluruhan dalam manajemen komunikasi penanganan COVID-19? Menurut Bang Emrus. Baik, sampai saat ini karena begitu
komunikasi di ruang publik dari pemerintah yang tidak terkoordinasi dengan baik, saya menyatakan belum ada yang pemimpin komunikasi. Oleh karena itu saya pikir Bapak Presiden bisa saja menentukan saat ini siapa pemimpin komunikasi di dalam penanganan COVID ini. Bisa itu misalnya Ketua Gugus Tugas Nasional menjadi pemimpin komunikasi dan menugaskan kepada orang tertentu menjadi juru bicara. Nah, oleh karena itulah dialah yang menjadi sesuatu penyampaian pesan kepada publik terkelola dengan baik. Walaupun memang ada pesan-pesan komunikasi yang disampaikan kepada kementerian, kepala biro komunikasi dan informasi yang sifatnya teknis, tetapi tidak bertentangan dengan kebijakan antar kementerian dan tidak bertentangan dengan narasi besar. Jadi ada job description, dan bukan berarti saya juga tidak setuju ketika dikatakan satu pintu, tidak bisa juga. Karena ada pesan-pesan yang sifatnya teknis yang harus disampaikan oleh misalnya Kementerian Perhubungan, yaitu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi yang sifatnya teknis, tetapi juga harus menganalisis. Tidak boleh bertentangan dengan narasi integratif dan tidak boleh bertentangan dengan narasi besar, yaitu perpu, kebijakan, program, dan keinginan Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu sebagai seorang komunikasi, misalnya juru bicara Presiden, seharusnya juru bicara atau orang komunikasi, tanda kutip, dia harus berfungsi sebagai penasehat Presiden di bidang komunikasi. Harus bisa memberikan masukan-masukan kepada Presiden supaya terkoordinasi komunikasi dengan yang baik. Anak buah yang baik adalah anak buah yang berani menyampaikan pesan kepada pimpinannya untuk kebaikan pimpinan. Jadi harus berani, tidak boleh seorang bawahan itu sekedar mengikut begitu saja, tetapi dalam tanda kutip, kita harus selamatkan pemimpin kita, tetapi kita sampaikan di ruang privat. Bapak Presiden, misalnya, kami yang menyampaikan ini, mohon izin, Bapak Presiden yang menyampaikan narasi besarnya saja, yang sifatnya teknis adalah urusan kami. Misalnya seperti itu, wah bagus sekali kalau itu terjadi. Baik Bang Emrus, terakhir himbauan dari Bang Emrus sendiri terkait hal ini seperti apa? Baik, saya pikir terus terang tentang perubahan mudik, peraturan tentang perubahan mudik ini saya melihat ada pandangan-pandangan yang tidak produktif di tengah masyarakat dan sepertinya digoreng oleh aktor-aktor politik tertentu. Seolah-olah perbedaan ini sesuatu yang tidak selamanya tidak baik, tidak produktif, membingungkan masyarakat. Padahal menurut saya, andaikan juru bicara Presiden maju bisa menjelaskan bahwa perubahan-perubahan itu sebagai suatu kebijakan yang adaptif, yang dinamis, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Justru terang saya mengatakan, perubahan itu ada sisi positifnya kok. Sisi positifnya apa? Bahwa pemerintah menunjukkan adaptif terhadap perubahan. Pemerintah menyesuaikan keinginan masyarakat. Kenapa? Mudik itu Bang, sesuatu hal yang nilainya tinggi Bang. Karena suatu tradisi yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu perubahan yang dilakukan pemerintah tentang peraturan mudik itu saya kira bagus. Namun juru bicara Presiden harus menyampaikan ini kepada publik. Perubahan-perubahan itu sebagai tindakan adaptif, sebagai tindakan yang dinamis yang dilakukan oleh Presiden atau pemerintah. Ini yang harusnya tugas juru bicara Presiden. Bisa menjelaskan tetapi adalah masuk akal dan akademis dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena terus terang saya mengatakan di dalam ruang publik ini adalah ruang pertarungan. Ada tesis dan antitesis. Jadi tidak apa-apa, kita dua-duanya bisa benar, tetapi yang satu bisa menjelaskan dan sekaligus memberi pencerahan tanda kutip kepada orang yang berseberangan itu. Demikian. Baik Bang Emrus, terima kasih dan sukses selalu untuk Bang Emrus.